Hai penggemar nonton film, apa kabar? Semoga baik semua ya. Film kali ini adalah Fury, rilis 2014 berdasarkan collection True Story. Yang mengisahkan John Wardadi Collier, sersan Angkatan Darat Amerika, kepala kru tank Sherman dengan 4 krunya yaitu Boyd People Gunnersman, Grady Kun as Travis, Gordo Driver, dan Red O Driver, yang mempunyai misi masuk ke Jerman untuk melindungi garis belakang dan menghadapi sisa-sisa Nazi yang paling fanatik di akhir Perang Dunia Kedua. Di saat banyak tank AS dikalahkan oleh tank Tiger Jerman, tank Fury yang dikendarai oleh John masih bertahan karena kepintaran dalam strateginya dalam menghadapi tank Jerman. Apakah sersan Wardadi dan krunya mampu bertahan? Simak alur ceritanya. Red, salah satu krunya, meninggal saat misi terakhir dan digantikan oleh Norman Ellison, sang juru ketik yang belum berpengalaman dalam berperang sebagai co-driver. Belum sempat istirahat, sersan Wardadi dapat tugas untuk bergabung dengan Kompi Baker Batalion 41 dalam misi melindungi garis belakang dan di bawah komando Kapten Wagoner untuk menguasai kota. Peleton tank dipimpin letnan dengan total 5 tank Sherman yang dikendalikan oleh Wardadi, Winskonski, Jim, dan Davis. Dalam perjalanan, Norman melihat dan membiarkan tentara Jerman yang masih anak-anak yang berakibat fatal dengan tertembaknya tang letnan sehingga terbakar bersama para krunya, dan sersan Wardadi mengambil alih menjadi komandan peleton. Sersan Wardadi memarahi Norman dan memberi perintah tidak peduli bayi bila bawa senjata harus dibunuh. Sesampai di Kompi Baker, sersan Wardadi bertemu dengan Kapten Wagoner dan mendapat tugas untuk menyelamatkan peleton yang terkepung senapan mesin dan anti-tank. Misi dilaksanakan bersama pasukan Kapten Wagoner yang dipimpin sersan peleton Miles. Begitu melihat di kejauhan ada asap hitam, sersan Wardadi memerintahkan peleton sersan Miles untuk turun dan berlindung di belakang tank. Berhasil menghancurkan pasukan Nazi Jerman dan menyelamatkan peleton AS yang terkurung. Sersan Wardadi menyuruh Norman untuk menembak Nazi yang memakai baju AD-AS, tapi Norman menolaknya sehingga Wardadi meletakkan pistol di tangan Norman dan Wardadi menarik parasutnya sampai Norman menangis. Sehabis itu, sersan Wardadi menjauh untuk menyembunyikan perasaan depresinya. Misi berlanjut masuk lebih dalam ke daerah Jerman untuk menguasai kota dan bertemu dengan Kapten Wagoner. Banyak orang Jerman digantung oleh tentara SS karena dianggap berkhianat tidak mau berjuang membela negara.
Wardadi menyuruh semua tentara Nazi untuk keluar dengan tangan terangkat. Di antara pasukan Nazi yang masih anak-anak terlihat tentara SS. Sersan Wardadi menanyakan pada pemimpin kota apakah dia yang menggantung orang-orang, dan dijawab dia benar. Lalu Wardadi menyuruh untuk membunuhnya. Setelah bertemu dengan Kapten Wagoner, pasukan AS diperintahkan beristirahat sampai besok pagi. Kesempatan itu digunakan oleh para tentara untuk merayu wanita Jerman. Sedangkan Sersan Wardadi mengajak Norman untuk melihat-lihat di dalam gedung dan menunjukkan mayat-mayat yang mati setelah berpesta lalu bunuh diri. Pelajaran dari Sersan Wardadi pada Norman adalah ideologi itu damai, tapi sejarah itu kejam. Kemudian Wardadi mendatangi wanita yang terlihat mengintip di jendela. Setelah masuk, Sersan disambut wanita Jerman dan menanyakan apa ada yang lain di dalam, tapi dijawab tidak. Sersan melakukan pengecekan dan hampir menembak perempuan yang sembunyi di bawah ranjang. Sersan menanyai nama wanita muda dan dijawab namanya Emma, lalu memberi telur untuk dimasak dan rokok 2 pak sebagai upah. Norman melihat piano lalu memainkannya. Hal ini membuat Emma ikut menyanyi bersamanya. Sersan bicara pada Norman, "Kalian masih muda, bersenang-senanglah. Kalau dia tidak mau, maka dia yang akan bersenang-senang dengan Emma." Norman membuka pembicaraan dengan membahas makna garis tangan. Dengan gaya bicaranya langsung membuat Emma jatuh cinta. Ternyata si Norman dianya bukan perangnya, tapi penakut wanita. Tapi suasana tenang tidak berlangsung lama. Freddy, Gurdo, dan Bibel datang merusak suasana dengan membuli Norman. Untung anak buah kapten segera datang dan menyampaikan pesan untuk segera menemuinya. Kapten Wagoner menyampaikan misi untuk melindungi garis belakang dengan menghadang Jerman yang ingin menyambut suplai persimpangan jalan masuk kota. Kapten juga menyampaikan pesan untuk jangan meninggalkan persimpangan jalan tersebut apapun yang terjadi. Bila itu terjadi, seluruh divisi akan hancur. Lalu tiba-tiba ada pesawat menjatuhkan bom dan salah satunya mengenai rumah yang ditempati Emma, dan Norman tidak sempat menangis jenazahnya karena ditarik oleh Freddy untuk segera berangkat. Semua tim Sersan Wardadi selamat. Sepanjang jalan, Norman bersedih mengingat Emma. Perkenalan singkat tapi membawa perasaan yang mendalam. Lalu tiba-tiba satu tank Wisconsin kena hantaman meriam dan langsung hancur. Meriam kaliber 88 yang ditembakkan oleh tank Tiger Jerman, tank yang ditakuti oleh Amerika dan sepupunya. Wardadi menyuruh James dan Davis untuk maju dan menembaknya, tapi tank Tiger kebal terhadap tank Sherman. Wardadi menyuruh semua tank untuk maju dan menembakkan semua peluru. Satu tank lagi yang dikendarai Jim Peterson hancur. Sersan menyuruh Davis untuk mengapit, tapi segera tank Davis pun tertembak. Tinggal tank Wardadi duel.
one on one dengan tank Tiger Jerman. Wardadi mengincar area lemah tank Tiger, yaitu area jendela driver. Setelah dua tank jarak dekat yang menegangkan, White People berhasil menembakkan 2 kali tepat ke area lemah tank Tiger. Tapi pertempuran itu merusak radio komunikasi sehingga mereka tidak bisa berhubungan dengan pusat. Sejenak mereka senda gurau untuk menghilangkan stres, lalu berangkat menuju persimpangan jalan yang menjadi tujuan utama mereka. Sesampai di persimpangan, tank melindas ranjau yang merusakkan roda tank. Sersan menyuruh Grady dan Norman untuk memeriksa gedung di sebelah mereka. Di dalamnya hanya ada mayat-mayat tentara Jerman. Saat mereka berdua, Grady meminta maaf atas bulian mereka terhadap Norman. Saat Grady dan People mereparasi roda, Sersan menyuruh Norman untuk mengawasi situasi. Di persembunyiannya, Norman melihat satu batalion Nazi Jerman berbaris menuju ke arah mereka. Norman segera berlari untuk memberitahu Sersan. Sersan memastikan yang datang itu adalah tentara Nazi yang dikomandoi tentara SS. Terjadi perdebatan keras karena semua kru akan bergegas meninggalkan lokasi, tapi Sersan justru malah naik ke tank. Sersan bilang, "Tank ini adalah rumah saya," dan menyuruh semua kru untuk selalu diikuti yang lainnya. Segera mereka menyiapkan strategi dengan memasang mayat tentara Nazi di depan tank dan membakar barang seolah telah terjadi pertempuran. Kemudian mereka masuk ke dalam tank dan menghitung semua senjata dan amunisi yang tersisa. Ada 4 granat asap, 23 supercat, 32 peluru biasa, 2 renteng peluru senjata mesin di dalam dan di atas tank, 4 senjata otomatis, dan 1 pistol milik Sersan. Sersan membagi rokok dan minuman yang memang disediakannya untuk saat kritis supaya menenangkan situasi. Bahkan Bible sang pengkhotbah pun meminumnya. Dan perang pun dimulai.
melemparkan granat asap untuk mengambil perbekalan peluru di atas tank. RPG menembus tank dan serpihannya menembus dada Freddy, maka Freddy pun tewas. Amunisi habis, Sersan mengajak keluar tank untuk mengambil senjata Jerman dan menembakkan mesin gun yang di atas tank. Jerman melemparkan bom asap lalu menyiapkan sniper. Jerman semakin mendekat. Sersan menyuruh Beagle melemparkan granat terakhir, tapi saat Beagle baru keluar palka tertembak tepat di matanya, maka Beagle pun tewas. Sersan tertembak berkali-kali, tapi masih sempat masuk ke dalam tank. Norman sangat ketakutan dan menyatakan kepada Sersan bahwa dia akan menyerah. Sersan menyarankan jangan sampai menyerah karena siksaan Nazi Jerman sangat kejam dan dibunuh pun dengan. Sersan menyuruh Norman keluar lewat pintu bawah. Dua granat meledak dalam tank, maka Sersan pun tewas. Norman yang berada di bawah tank menutupi tubuhnya dengan lumpur, tapi salah satu tentara mengetahuinya. Setelah mengetahui Norman masih muda, tentara Jerman itu membiarkannya dan pergi begitu saja tanpa memberitahu atasannya. Hari telah pagi, Norman terbangun karena mendengar derap barisan tentara. Lalu dia masuk ke dalam tank dan menyempatkan menutupi wajah Sersan. Lalu bersiap dengan pistol untuk menembak yang membuka palka. Ternyata yang membuka palka adalah tentara Amerika, maka dia pun dibantu keluar dan disuruh masuk ke mobil palang merah. Norman pun selamat.
maka film pun sama. Fury telah berhasil menggambarkan tentara yang cinta terhadap pekerjaannya, yang mempunyai dedikasi dan loyalitas tinggi terhadap tugas demi bangsa dan negaranya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai ketemu di film berikutnya. Salam.